Hampir nggak dapet kan rem gua cuy. Gua lupa engine brake. Jadi gua mau hari ini mau ngajak keliling Vespa gua karena sudah lama sekali tidak diajak. Mogok cuy. Miringin dulu dah biar bensinnya turun. Oke. Ini karena udah lama nggak dibawa ya cuy, banjir nih kayak cuy. Ini ngos-ngosan. Habis banjir. Karena emang sudah hampir 2 bulan cuy motor ini nggak pernah gua ajak keliling. Aduh, ngos-ngosan gua. Jadinya hari ini bakal gua ajak keliling ke daerah Jagakarsa. Sekalian gue mau ngelongokin teman-teman gue sama nyokap gue. Capek cuy. Ini lagi tuh dong, capek. Paling nanti gue mau ngisi bensin dulu ini. Pasti sih di daerah Parung Bingung nih di hari Minggu ini pasti macet banget ya cuy. Ini sih Vespa standar sih. Kencang kagak? Apa kagak? Jadi ini cuma baru gua sehernya sih udah naik ya. Lupa gua berapa ukurannya dulu. Dan ini gue masih pakai platina, cuman gue udah pakein kontak sama aki buat ngebantu ngejumper lampunya, cuman tetap lampunya masih belum terang, masih ada yang salah gue listriknya, perkabelannya gue masih salah ini, karena gue masih belum paham banget ya soal perkabelan, jadinya ini gue masih ngurusinnya sendiri urusan perkabelannya. Jadi nanti kalau misalkan ada rezeki bakal gue bawa ke bengkel buat benerin perkabelan, sama mungkin gue bakal ganti ke keras yang gede, karena ini keras gue masih kecil cuy, masih bawaan super banget lah, masih kecil lah. Ini motor dari zaman gue kuliah sampai sekarang udah lama banget sih. Dan kerasnya sih gue udah beli ya cuy, tinggal beli magnetnya, mungkin beli beli magnet atau kipas Excel, pengen gue beli itu, pengen gue ganti itu, sama
koplingnya mau gue besarin ukurannya karena kan masih, kalau super kan ukurannya masih kecil bawaannya mah. Nah habis itu pengapennya gue ganti ke CDI. Kenapa gue rubah ke CDI? Karena buat kelistrikan, bukan buat kelistrikan sih, buat di lampu-lampu biar lebih stabil. Terus karena ini bakal nanti gue warisin, kalau bakal gue wariskan ke anak gue, jadi gue bakal mengikuti perkembangan zaman motor zaman sekarang aja. Niatnya tadi gue pengen motong jalan cuy lewat jalur 2000 di Pasir Putih, cuman pasti macet sih. Seharusnya gue potong jalan aja ya, tapi gue pengen lewat jalan gede aja. Kalau naik Vespa banyak gajurukan kadang-kadang gue males aja cuy. Jadinya nggak apa-apa kita macet-macetan, sekalian manasin Vespa ini. Langsung kita ajak jalan jauh Vespanya ke Jagakarsa. Lumayan jauh sih menurut gua mah dari Sawangan ke Jagakarsa, apalagi dengan kondisi yang macetnya sangat-sangat tidak manusiawi. Soalnya kalau hari Minggu di sini tuh puncak-puncaknya macet cuy. Dan apa namanya, mobil mungkin kalau dari tol Sawangan ya, kalau ke arah Tugu Batu mungkin bisa sampai sini tuh bisa 2 jaman kali kalau bawa mobil lah. Karena emang kacau cuy, parah. Tuh lihat tuh, puncak-puncaknya kemacetan di daerah Sawangan pasti di Sabtu Minggu dan tanggal merah. Gue nggak tahu nih bakal mau ngisi bensin di pom bensin sini atau di pom bensin yang deket Bakti Yuda, apa sih namanya, Cakrabuana lah, Cakbun, dekat sekolah Cakbun tuh, jalan Bakti Yuda kayaknya dah. Udah lama banget nggak naik Vespa, agak kaku banget ya, 2 bulan lebih nggak naik Vespa, bawaannya kaku banget. Terus untungnya nggak tahu repot ya ngidupinnya, cuma tadi agak lama ya, agak pegel aja dengkul nyela-nyelanya. Pakai 1000 bayangan, tendangan 1000 bayangan tadi nyelanya. Akhirnya gue ngisi bensinnya di Sawangan sini cuy, karena sepi cuy, nggak ngantri tadi gue lihat, jadinya gue ngisi bensinnya di sini, ngisi 20.000. Ini gue biasanya pakai takaran ya, cuman karena botol takaran gue lagi rusak, belum beli lagi, jadinya nggak pakai takaran, sesuai feeling aja. Mudah-mudahan nggak kesedikitan ya. Kalau kebanyakan nggak apa-apa kalau buat gue ya, cuman kalau kesedikitan jangan sampai, takutnya nge-gym kalau kesedikitan cuy. So kalau udah motor nge-gym udah malas banget cuy. Kita kontak hidupin. Kalau udah jalan berapa satu ngidupinnya enak cuy, nggak capek. Kalau misalkan kelamaan diem, kayak misalkan seminggu aja, udah nggak enak banget cuy. Ini kurang angin kayak ban Vespa gue cuy, goyang banget. Depan belakang kurang angin ini, harus mompa sih ini. Nanti mampir dulu lah ke bengkel buat mompa ban. Nggak enak banget kalau kena ini, goyang banget cuy. Sampai sini masih gila macetnya ini. Tolol banget sih ini macetnya, kacau parah. Kalau main naik motor kopling tuh di macet-macet kayak gini tuh pegel ya minta ampun, tangan. Paling nih ya mudah-mudahan cuma sampai tol ya macetnya ya, atau sampai mall DTC gue nggak tahu juga, karena gue di sini kan bakal mau lewat jalan Tanah Baru cuy. Ya mudah-mudahan nggak sampai DTC ya, kalau sampai DTC ini panjang sih cuy. Ini
pakai knalpot standar cuy. Kalau misalkan gua pakai knalpot racing mungkin lebih enak sih ini larinya. Agak ketahan aja pembuangannya. Karena kan emang masih standar banget mesinnya, cuma share doang yang udah naik. Terus buat pembuangan exhaustnya tuh nggak gue besarin, masih standar. Jadi andalannya harus ngebuang lewat knalpot sih. Kalau pakai knalpot gas, pakai knalpot racing mungkin lebih enak aja lari goyang banget cuy. Karena jalanan nggak rata tuh berasa banget goyangnya. Ini nggak tahu ban gua yang sepelang atau emang kurang angin. Cuman kalau kurang angin ini pasti kurang angin. Karena emang 2 bulan nggak dibawa ya, nggak dibawa jalan. Cuma jogrok aja di teras, jadinya pasti kurang angin. Nah nanti kalau misalkan udah gua isi angin masih goyang, berarti antara ban sepelang atau komstir. Tapi kalau komstir kayaknya udah enggak sih, kan baru buat ganti gua sekitar 5 bulan yang lalu nih Vespa udah gua ganti komstir ya. Nggak mungkin. Terus as ayun juga udah gue ganti sekalian. Kalau misalnya masih goyang juga berarti emang daerah pelek gue yang ada yang sepeleng cuy. Karena pelek sepeleng tuh juga mempengaruhi cuy. Macetnya nggak sampai DTC. Ini sudah mulai lancar-lancar padat ya. Padat-padat lancar. Gimana sih nyebutnya, padat-padat lancar atau lancar-lancar padat? Kurang PW sih naik Vespa agak goyang ini sih. Belum ketemu bengkel. Oh itu bengkel tapi sebelah kanan. Ini kayak persneling gua kena juga dah sih cuy. Bak persneling gua kayaknya kena antara bak persneling atau gigi silang ini, soalnya lompat terus nih kayak operan gigi gua. Seling gue lompat aja bawaannya, terus agak susah buat masuk ke oper giginya, agak susah masuk. Ini antara gigi silang atau bak persnelingnya cuy yang udah goyang. Bak persneling ada yang udah goyang atau gigi silangnya udah aus minta ganti, nggak tahu juga. Macet cuy, sama aja. Ini angkot ngapain sih di kiri aja, nggak boleh buat motor lewat. Terkadang aneh aja sama angkot, udah tahu buat jalur motor lewat ya kagak batik-batik dikasih. Oh nggak macet, cuma tadi aja pertigaan tuh cuy. Pertigaan itu bikin macet parah keluar masuk mobil. Karena pertigaan itu bisa nembus jalan cuy ke Jalan Keadilan ke arah Sawangan. Biasanya orang-orang motong jalan lewat situ. Masih Yahoo di tanjakan gigi tiganya, masih oke lah. Di gigi tiga tanjakan tanpa ada ancang-ancang tuh oke sih. Tapi ini udah nggak tahu rame ya cuy. Biasanya tuh sampai sini cuy macetnya kalau hari Minggu cuy, sampai Mampang Depok sini. Ini kemungkinan karena nanti tahun baru ya, dikit lagi tahun baru, banyak yang udah cuti, terus anak sekolah libur, terus banyak yang nggak pengen jalan-jalan atau udah banyak yang pulang kampung. Jadinya nggak terlalu ramai, nggak terlalu padat, rame aja sih ini, nggak padat. Dua bulan nggak dipakai, rem sudah tidak gigit nih, udah nggak gigit rem gue cuy. Mana rem, ada rem belakang doang, rem depan udah nggak ada, karena emang nggak gue aktifin rem depannya cuy. Kenapa nggak ganti cakrama aja? Pengennya ganti kalau ada duit. Kalau nggak ada duit ya sabar-sabar aja. Kita andelin begini, cuman paling main remnya tuh ngandelin dari engine brake aja. Kalau misalnya dadakan pasti gue bakal engine brake aja.
gentakan dari 3 ke 4 masih enak, nggak boyo. Boyo tuh nggak loyo, 3 ke 4 nya masih ada gentakannya. Ya standar motor 2 tak lah, setiap masuk gigi pasti punya gentakannya. Cuman ini di tanjakan gigi 4 nggak ada ancang-ancang, tanjakannya nggak terlalu curam ya, boyo banget, loyo banget. Minta jajan ini, jadi gitu cuy. Ini kenapa gue pengen pakai lagi, gue ajak keliling ke Jagakarsa, jadi gue pengen tahu butuh di servis terus apa aja yang butuh harus gue ganti. Dari indikasi dari cara gue make aja sih, gue make ini gue tahu ini kurang ini, jadinya gue tinggal ngomong ke mekanik gue, jadi nanti dia yang tinggal bongkar, dicek kalau memang harus diganti, kalau belum diganti, kalau belum saatnya untuk diganti nggak usah diganti, tapi kalau emang harus diganti pasti. Kita lewat Tanah Baru karena lebih enak lewat sini. Kalau ke Jagakarsa, kalau lewat Muruyung tuh terlalu ya peluran sih, cuman terlalu rata, terlalu goyang-goyang banget. Dari tadi tuh gue belum nemu bengkel yang sebelah kiri cuy, kalau sebelah kanan banyak banget. Gue males kalau lagi jalur. Oh ini dia, baru diomongin. Bang, angin bang. Miringin dulu biar gampang abang yang ngompanya. Beh, kasih ya beh. Ya gini nih, terlalu lama dimiringin tadi. Pinggirin dulu dah. Numpang di sini dulu buat ngidupin. Repotnya. Kayak kurang naik gitu cuy celangan gua, jadi kayak mentok. Kurang ke bawah gitu, padahal gue pakai ban 10 ini. Selaan gue tuh kayak turun banget, jadi ya kalau di tempat yang terlalu pendek mentok, terus kayak kalau miring itu kayak nggak nyampe pengapian, jadi kayak nggak dapet pengapian jadinya. Ngos-ngosan, oi. Oh, udah enakan nih cuy, habis di kompak nggak terlalu goyang. Coba nggak tahu nih kalau di bawah ngebut nih kayak gimana. Wah, mendingan sih nih. Iya, ini pelek gue yang sepelang cuy, jadi harus ganti pelek sih ini. Pelek depan sih ini sepelang, ketahuan banget udah. Nanti kalau udah sampai di rumah temen gue bakal gue cek sih sepelangnya semana, parah apa enggak sepelangnya, buat buka star ya.
bukan buat buka start sih, buat ngayunnya. Pokoknya kalau buat jalan santai sih ini masih enak lah motor gua nih, Vespa gua kalau buat jalan santai. Tapi kalau buat ngebut kurang nggak aman, nggak safety. Banyak yang harus dirapin lagi karena nggak safety ya. Bukan nggak enak, cuman nggak safety aja. Mesin mah enak ini, nggak safety dari keamanannya aja. Ban depan sepelang, terus rem belakang nggak terlalu gigit, terus rem depan nggak ada. Nyari penyakit sih kalau ngebut sih wah ini. Kalau cuma andelin engine brake tuh nyari penyakit, dan motor dibuka mesin juga bakal gampang rusak sih kalau keseringan pakai engine brake. Engine brake tuh pakai kalau bener-bener darurat banget baru kepake engine brake kalau gua. Nih kita tes gigi 2. Masuk gigi 3. Masih enak. Jenuh dan resah, capek. Jadi gua kalau lagi pikiran gua lagi capek tuh ya, bukan pikiran lagi capek, mungkin lagi banyak yang harus dipikirin. Cara paling nikmatnya adalah keluarin Vespa jalan-jalan yang jauh gitu. Hampir nggak dapet kan rem gua cuy, gua lupa engine brake. Padahal dia nggak ngerem mendadak. Kalau misalkan dia ngerem mendadak mungkin gue nubruk itu. Astagfirullahaladzim. Lupa gue pengen engine brake karena udah lama gak pakai Vespa. Ini minta diputar lagi rem gue nih. Blower aja kayaknya, atau ada oli.